Kejutan para raksasa bertumbangan. Liverpool masih berkasa buat wakil Italia. Salah pecahkan rekor gol di Liga Champions. Wojciech Szczesny resmi gabung Barcelona. Yuk langsung saja kita simak berita terupdate dari Spasi Football News edisi kali ini, gengs. Check it out. Benfica versus Atletico Madrid, Los Colchoneros dibantai 0-4. Atletico Madrid pulang dengan tahan hampa dari kandang Benfica. Ketika 90 menit laga tuntas, Los Colchoneros kalah 0-4. Keempat gol Benfica dicetak oleh Mohamed Karim Aktürkoğlu di menit ke-13. Angel Di Maria di menit ke-52. Alexander Bah di menit ke-75 dan Orkun Kökçük di menit ke-84. Dengan hasil ini, Atletico terjerembab ke posisi ke-23 dengan raihan 3 poin. Liverpool versus Bologna, The Reds bekuk Rossoblu 2-0. Liverpool meraih kemenangan kedua di fase Liga Champions 2024-2025. Menjamu Bologna, The Reds menang 2-0. Kedua gol Liverpool dicetak oleh Alexis Mac Allister di menit ke-11 dan Mohamed Salah di menit ke-75. Laju yang sempurna di dua laga pertama Liverpool di Liga Champions. RB Leipzig versus Juventus, 10 pemain Bianconeri menang dramatis 3-2. Matchday Liga Champions mempertemukan RB Leipzig versus Juventus. Tim tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-30 lewat aksi Benjamin Sesko. Vlahovic menyamakan skor berkat golnya di menit ke-50. Juve harus bermain dengan 10 pemain setelah Michel Di Gregorio di kartu merah di menit ke-59. Setelahnya Leipzig kembali unggul lewat eksekusi penalti Sesko di menit ke-65. Meski bermain dengan 10 pemain, Juve malah mampu comeback berkat 2 gol yang dicetak oleh Vlahovic di menit ke-68 dan Francisco Conceição di menit ke-82. Skor 2-3 untuk kemenangan Juve pun menghiasi pertandingan. Lille versus Real Madrid, juara bertahan Liga Champions keok 0-1. Kejutan terjadi saat Real Madrid bertandang ke markas Lille. Juara bertahan Liga Champions itu menyerah dari wakil Prancis 0-1. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Jonathan David di menit ke-45 plus 2. Real Madrid pun menelan kekalahan pertamanya di Liga Champions musim ini. Aston Villa versus Bayern Munich, gol John Duran menangkan The Villains 1-0. Aston Villa meraih kemenangan atas Bayern Munich pada matchday kedua Liga Champions. The Villains menang tipis 1-0 berkat gol John Duran. Sejatinya Bayern mendominasi pertandingan selama 2 kali 45 menit, namun mereka tak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Ini menjadi hasil yang sangat baik untuk pasukan Unai Emery. Hasil lengkap Liga Champions Matchday kedua hari ini. Girona kalah 2-3 dari Feyenoord, SK Sturm Graz kalah 0-1 dari Club Brugge, Dinamo Zagreb bermain imbang 2-2 dengan Monaco. Daftar klasemen sementara masih dipimpin oleh Borussia Dortmund, sementara top skor masih dipimpin oleh Juninho dengan torehan 6 gol.
Mohamed Salah pecahkan rekor gol Liverpool di Liga Champions. Mohamed Salah menyumbang gol saat Liverpool menggasak bolonya di Liga Champions. Si Raja Mesir menorehkan rekor baru buat klubnya. Opta mencatat Salah menjadi pemain Liverpool pertama yang mencetak gol di 5 musim Liga Champions beruntun. Dia juga jadi yang pertama bikin gol dalam laga kandang di 5 edisi berbeda. Cedera membawa berkah untuk Merino. Debut Mikel Merino di Arsenal harus tertunda lama karena cedera bahu, tetapi di balik bencana tersebut, ada hikmah yang bisa diambil Merino. Apa itu? Sang pemain jadi punya waktu banyak untuk beradaptasi sehingga bisa menunjukkan performa terbaik. Scott McTominay tersadar betapa mengesankannya Liga Italia. Scott McTominay sangat terkesan dengan Serie A Liga Italia. Dia baru menyadarinya setelah bermain untuk Napoli. Serie A dan Premier League sangat berbeda. Ada lebih banyak taktik di sini dan Anda harus tahu peran Anda di dalam tim dengan sangat baik, kata McTominay kepada Radio CRC. Fisik juga sangat penting, seperti di Inggris. Saya terkesan dengan level keseluruhan. Saya tidak sepenuhnya menyadarinya dari jauh. Klub-klub sangat terorganisasi, ada banyak keseimbangan, setiap pertandingan sulit, sambungnya. Sven Ulreich terancam sanksi ratusan juta. Kiper cadangan Bayern Munich Sven Ulreich terancam mendapatkan sanksi dari Asosiasi Sepak Bola Jerman akibat perkataannya yang tidak pantas kepada Direktur Bayer Leverkusen Simon Rolfes saat kedua tim bertemu di matchday kelima Bundesliga. Perkataan Ulreich yang tidak pantas tersebut terekam oleh salah satu kamera penonton di tribun Allianz Arena. Berkaca pada kejadian tersebut, Sven Ulreich bisa dikenai denda 20.000 euro atau setara 337,6 juta rupiah. Sementara itu, Simon Rolfes mengakui bahwa dirinya tidak terlalu memperhatikan perkataan Sven Ulreich. Cole Palmer jago di Chelsea, bukti kalau persaingan di Manchester City seberat itu. Cole Palmer terus bermain solid di Chelsea. Menurut analis Sky Sport Paul Merson, salah satu alasan Palmer bersinar terang di Chelsea adalah persaingan internal yang lebih ringan. Andai masih bertahan di Manchester City, Palmer mungkin tidak akan jadi pemain inti. Dia bermain luar biasa untuk Chelsea, ini membuktikan betapa tingginya standar di Manchester City, sebab dia bahkan tidak bisa mendekati tim inti mereka. Segala hal berjalan melalui Palmer di Chelsea, tetapi hal itu tidak mungkin terjadi di Manchester City, kata Paul Merson. Redbird Capital harus lunasi hutang 700 juta euro kepada Elliott. Redbird Capital harus melunasi pinjaman kepada Elliott Management pada 31 Agustus 2025. Penggunaan pinjaman vendor ini menunda pembayaran penuh akuisisi hingga tenggat waktu 2025. Menurut pemilik Redbird, Gary Cardinale, metode ini dipilih untuk menjaga kendali penuh atas klub tanpa melibatkan saham modal dari Elliott. Dalam laporan terbaru dari Rossoneri Sport, pinjaman yang awalnya senilai 560 juta euro pada Agustus 2022 kini telah naik menjadi 700 juta euro per 30 Juni 2024 yang mencakup pokok pinjaman serta bunga yang terus berjalan. Visa Kvaratskhelia merasa frustasi dengan perlakuan wasit. Visa Kvaratskhelia mengawali musim ini dengan cemerlang di bawah asuhan Antonio Conte di Napoli, tetapi masih tampak tidak senang ketika Antonio Conte menggantikannya. Corriere dello Sport menjelaskan reaksi Kvaratskhelia dengan menegaskan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan keputusan pelatihnya.
Pemain asal Georgia itu merasa frustasi dengan perlakuan dari wasit. Dia merasa tidak terlindungi karena banyak dilanggar pemain lawan. Menurut SofaScore, VAR telah dilanggar rata-rata 2,3 kali per pertandingan musim ini. Bagiannya Mehdi Taremi usai cetak gol pertama bagi Inter. Penyerang Inter Milan Mehdi Taremi mengaku sangat bahagia karena berhasil mencetak gol pertamanya bagi Nerazzurri saat menghadapi Red Star. Taremi sendiri juga memberikan assist bagi gol yang dicetak oleh Marco Arnautovic dan Lautaro Martinez. Taremi mengaku puas dengan gol perdananya tersebut dan berharap ia akan terus bisa memberikan kontribusi bagi timnya saat ini. Saya bahagia bisa mencetak gol malam ini. Saya dapat bermain dengan baik berkat rekan-rekan setim saya yang telah membantu saya, ujar Taremi. Resmi, Wojciech Szczęsny jadi kiper baru Barcelona. Sebuah pengumuman dibuat oleh FC Barcelona, raksasa La Liga itu resmi mengumumkan bahwa Wojciech Szczęsny telah resmi menjadi pemain baru mereka. Mereka mengkonfirmasi sang kiper akan membela Barcelona hingga akhir musim nanti. Perekrutan Szczęsny oleh Barcelona ini sebenarnya cukup menarik, pasalnya sang kiper sebenarnya sudah pensiun. Namun berkat rayuan Robert Lewandowski, sang kiper bersedia turun gunung untuk merumput sekali lagi bersama Barcelona. Frenkie de Jong siap beradaptasi dengan taktik Hansi Flick di Barcelona. Frenkie de Jong kembali ke lapangan setelah absen hampir 5 bulan karena cedera pergelangan kaki dalam kemenangan 5-0 Barcelona atas Young Boys. De Jong mengaku tetap fokus dan kini siap membantu Barcelona. Ketika ditanya tentang kemampuannya menyesuaikan diri dengan strategi manajer Hansi Flick, De Jong menyatakan kesediaannya untuk bermain di posisi dan peran apapun. De Jong juga menyatakan kegembiraannya bisa kembali bermain dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar. Percayalah, Vinicius Junior bakal jadi pemenang Ballon d'Or 2024. Sebuah dukungan diberikan Aurelien Tchouaméni kepada Vinicius Junior. Ia menilai winger asal Brasil itu akan menjadi pemenang Ballon d'Or 2024. Tchouaméni menilai setahun terakhir, sang winger menunjukkan performa yang sangat impresif bersama Real Madrid, sehingga ia layak menyabet pemain terbaik dunia tersebut. Kepastian pemenang Ballon d'Or 2024 akan diumumkan di akhir Oktober 2024 nanti. Pengumuman ini akan digelar di Théâtre du Châtelet, Paris pada tanggal 28 Oktober 2024. Martin Paes belum bisa move on dari suasana stadion utama Gelora Bung Karno. Martin Paes akhirnya merasakan gemuruh di stadion utama Gelora Bung Karno, tepatnya saat ia bertugas jadi kiper saat timnas Indonesia bertanding melawan Australia pada 10 September lalu. Saat bertugas di timnas, puluhan ribu supporter memberikan dukungan penuh pada pemain yang berjuang di lapangan. Ini adalah pertama kali jumlah penggemar sebanyak itu benar-benar untuk mendukung saya dan tim. Sekali lagi saya merasa sangat tenang dan juga merasakan energinya, kata Martin Paes. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!